Keuletan Duki dari pengamen jalanan menjadi perajin tahu. Pak Duki, begitulah warga RW 01 Kelurahan Sukahaji Bandung akrab memanggil pria serba bisa yang dikenal ramah dan sederhana ini. Lelaki 70 tahun ini lahir dan tumbuh di tengah keluarga di kawasan Cigondewa dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas. Kedua orang tuanya bekerja sebagai pedagang asongan pinggir jalan. Setelah lulus sekolah dasar, Duki segera merasakan kerasnya jalanan Bandung Selatan bersama kedua orang tuanya. Ia menjadi pengamen dengan alat musik berupa sebatang kayu dengan beberapa tutup botol berbahan logam ringan yang dipaku. Namanya kecrekan, sesuai bunyi yang dihasilkan. Ketika beranjak remaja, di umurnya yang ke-18 tahun, Duki memiliki setumpuk kebijaksanaan berkat kehidupan jalanan yang keras. Di sana, ia belajar bagaimana berbagi rezeki dengan sesama yang membutuhkan. Duki juga belajar banyak tentang keuletan dan ketekunan. Salah satu kejadian yang paling diingatnya selama remaja adalah kucing-kucingan dengan aparat berwenang saat mengamen di setiap persimpangan jalan. Duki mengaku dengan segala keterbatasan yang pernah dilalui, ia tak pernah berhenti meyakini bahwa kuasa yang Maha Esa akan datang suatu hari. Karena hal itu pula, ia tak pernah lupa untuk beribadah 5 waktu sesuai dengan kepercayaannya. Dari kecil, saya diajarin kalau sholat itu wajib. Awalnya sekedar nurut sebagai budak mah. Tapi alhamdulillah, dulu saya lolos terus kalau ada raja satpol. Kayaknya gak mungkin semua itu karena beruntung doang. Ungkapnya ketika ditemui di kediamannya Rabu 1 September 2021. Kini, tetangga sekitar rumah Duki mengenalnya sebagai perajin tahu yang cukup sukses. Walau pabriknya bukan perusahaan besar. Setidaknya, ia bisa memiliki rumah pribadi dan bisa membuka lahan pekerjaan bagi warga sekitar yang membutuhkan. Kesuksesan itu tidak datang dengan mudah dan instan. Perjalanan Duki menjadi perajin tahu sangatlah panjang. Ia mengingat betul salah satu titik balik kehidupannya ketika berusia 21 tahun. Duki dipertemukan dengan Wuning, seorang wanita yang suatu nanti menjadi cinta sehidup sematinya. Demi memenuhi kisah romantisnya, Duki tak mungkin lagi menggantungkan rezekinya di jalanan sebagai seorang pengamen. Sejak itu, Duki mulai mencari pekerjaan yang layak. Namun, Duki sadar, ia tak bisa berharap banyak dari ijazah lulusan SD yang jadi modalnya melamar pekerjaan. Patokannya cuma satu, apapun pekerjaannya, yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Dari belasan lamaran kerja, ia diterima di salah satu perusahaan kecil jual beli motor bekas. Gaji Duki di perusahaan itu memang tidak seberapa besar, sekitar 1,3 juta sampai 2,1 juta rupiah per bulan. Pekerjaannya semacam salesman dan tugas mencari pelanggan dan tak pernah sekalipun naik pangkat. Ajaibnya, Duki masih bertahan bekerja jual beli motor bekas hingga umur 49 tahun. Untuk menambah pendapatannya ketika itu, ia juga bekerja serabutan membantu beberapa kerabatnya berjualan, mulai dari makanan sampai kain bahan kaos. Nya gaji abdi sakitu-kitu nah, tapi bakatku cinta apa aja dikerjain, tuturnya sambil tertawa. Pada umur 28 tahun, Duki berhasil menikahi sang pujaan hati dan mulai membangun keluarga di rumah yang hingga ini masih ia tinggali. Pernikahan Duki dan Wuning saat ini dikaruniai 10 cucu
dari 4 anak yang sudah berkeluarga masing-masing. Sejak kecil, cita-cita Duki tidak pernah berubah, yakni memiliki keluarga besar yang bisa makan minimal 2 kali dalam sehari. Boleh dibilang, sekarang cita-citanya itu tercapai sudah. Duki tak pernah tahu kejutan apa lagi yang akan diterimanya di masa depan. Bertemu dan menikahi Wuning bukan akhir dari kisah perjalanan hidupnya yang penuh liku. Pada usia 44 tahun, ia sadar betul penghasilannya dalam usaha jual beli motor tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa. Pada suatu hari pada pertengahan 1995, Duki bertemu dengan juragan kedelai di bilangan Pasir Koja. Pertemuan itu tidak sengaja terjadi ketika ia menjual sebuah motor kepada juragan tersebut. Dari percakapan inilah lahir gagasan awal untuk membuka usaha pabrik tahu. Duki tak pernah menyangka idenya itu nantinya bisa membuatnya menikmati masa tua tanpa harus pontang-panting bekerja sebagai penjual motor bekas. Bermodal uang tabungan seadanya dan keleluasan berkomunikasi, Duki menyambangi kembali juragan kedelai yang pernah ditemuinya. Bermodal uang tabungan dengan seadanya dan keleluasan berkomunikasi, Duki menyambangi kembali juragan kedelai yang pernah ditemuinya. Ia membeli beberapa kilogram kedelai dengan harga miring. Bagi Duki, peristiwa ini merupakan sebuah momen magis yang mungkin tidak akan terjadi 2 kali dalam hidup yang fana ini. Saya lupa waktu itu sisa tabungan ada berapa. Cuma 900.000 rupiah mungkin. Entah apa yang ada di pikiran si juragan. Saya dikasih 8 kilogram kedelai secara cuma-cuma. Tuturnya dalam bahasa Sunda halus sambil menopang dagu. 5 tahun setelahnya, distribusi tahu Duki berkembang cukup pesat. Sekitar awal tahun 2000, ia mulai bisa membuka lahan pekerjaan untuk tetangganya. Dalam sehari, ia bisa memproduksi sekitar 40 jirangan atau cetakan tahu dengan penghasilan 400-500 ribu rupiah. Ada 5 orang karyawan yang bekerja bersamanya dengan upah 10 ribu rupiah per jirangan. Layaknya berlayar di lautan, kesuksesan Duki bukan berarti tak pernah menjumpai badai. Pagebluk COVID-19 yang melanda kota Bandung berdampak besar terhadap bisnis produksi tahu yang ia jalankan selama kurang lebih 26 tahun terakhir. Omset penjualan tahu Duki anjlok hingga lebih dari 50% dari hari-hari biasanya. Permasalahan utamanya yakni berbagai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan pemerintah demi mencegah penyebaran COVID-19. Tetap harus menanggung upah harian para karyawannya. Modal usaha Duki hampir terkuras habis. Tahun kemarin ada bantuan 1,2 juta rupiah dari pemerintah. Tapi cukup buat apa uang segitu? Yang produksi tahu kan bukan cuma saya, masih ada karyawan. Jadinya ya lucu aja, ujar Duki. Duki mengaku belum pernah mendengar adanya bantuan dengan jumlah dana serupa dari Pemkot Bandung untuk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang terdampak pagebluk COVID-19. Meski begitu, ia tak terlalu mempersalahkannya. Yang diharapkan Duki, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih nyata di lapangan untuk membantu perkembangan para pelaku usaha yang seperti dirinya agar bisa bertahan di tengah badai pagebluk.